padamu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti keadaan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Allah yang selalu setia kepada kami. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kami menyiapkan hati kami ingin hati kami, hidup kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, berikan kami hikmat pengertian untuk dapat kami memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan sore yang indah ini Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus sendiri yang boleh memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan bagian-bagian firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Sore hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka di dalam kitab Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Judul khotbah pada sore ini adalah Musa dan tindakan imannya. Musa dan tindakan imannya. Jadi kita akan bicara tentang iman pada sore hari ini. Saya akan bacakan bagi kita ya. Di layar, di screen sudah ada. Firman Tuhan mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dulu ya, karena ini dasar firman Tuhannya dalam kitab Ibrani. Ya. Ada dua hal yang memicu munculnya kitab Ibrani ini. Yang pertama karena ada ketegangan, bahkan ada perpecahan di antara orang Kristen Yahudi tentang keyudaismean mereka ya. Nah, hal itu berawal dari kejatuhan Yerusalem tahun 70. Di mana pada waktu itu Yudaisme yang dianggap sebagai suatu agama, juga sebagai satu sistem politik pada waktu itu terancam akan tumbang. Dan hal itulah yang memicu perdebatan yang sangat keras di antara orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini tentang cara menafsir dan menerapkan kitab suci mereka, khususnya Perjanjian Lama. Apakah mereka mengikuti tafsir para rabi yang sifatnya itu statis, ataukah melalui tafsir pengetahuan yang baru tentang Yesus sebagai Mesias? Jadi ada perdebatan di situ ya, antara cara menafsirkan dan cara menerapkan kitab suci mereka. Jadi itu yang memicu munculnya kitab Ibrani. Kemudian yang kedua, ada penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi, sehingga menyebabkan mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan penurunan kualitas kehidupan keimanan mereka.
Nah, oleh karena itu penulis kitab Ibrani ini memberikan nasihat agar jemaat ini yang berlatar belakang orang Yahudi ini mampu bertahan, tetap bertekun dan belajar dari kehidupan keimanan dari tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam bagian bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saudara, dalam Ibrani 11 tadi, kita melihat di situ ada 3 tindakan Musa yang menggambarkan kualitas iman Musa itu sendiri pada Allah. 3 tindakannya ya, yang menggambarkan bagaimana kualitas imannya Musa kepada Tuhan. Yang pertama, ini yang pertama, Musa berani membangun identitas dirinya berdasarkan statusnya di hadapan Allah. Sebentar, ada yang mau masuk ya. Tolong buka Ibrani tadi. Ibrani. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama, jadi Musa berani membangun identitas dirinya berdasarkan statusnya di hadapan Allah. Kalau tadi kita melihat dalam ayat 24, bentar. Saya bacakan ya, ayat 24, Bapak Ibu bisa melihat juga Alkitabnya. Dalam ayat 24 tadi, aduh nggak jelas ya, agak gelap ya. Ya, karena iman maka Musa menolak, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kenapa saya katakan Musa berani membangun identitas dirinya? Kalau kita melihat tadi, Musa itu kan statusnya sebagai putri Firaun. Ya, dia anak angkat dari putri Firaun. Jadi dia statusnya itu sangat dihormati di Mesir. Ya, dia seorang pangeran di Mesir. Bergelimangan dengan harta, ya kan? Tetapi Musa berani menolak dan lebih meyakini bahwa statusnya sebagai umat pilihan Allah itu adalah status yang lebih mulia yang patut untuk dia banggakan. Maka dia berani membangun identitas dirinya sebagai apa? Sebagai umat pilihan Allah daripada sebagai seorang pangeran Mesir. Saudara, itu satu bentuk keberanian ya. Keberanian karena ada pasti banyak konsekuensinya, dampaknya ketika dia mengatakan bahwa saya ini adalah orang Yahudi, saya bukan orang Mesir, gitu ya. Kalau saudara pernah menonton filmnya itu, nah lebih bagus lagi karena itu di situ menggambarkan ya, ketika dia mengatakan bahwa dia orang Mesir, orang Israel, orang Yahudi, wah gempar itu ya. Ada yang mau masuk lagi nih ya? Siapa ini? Oke, saya mau. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh kita beriman kepada Tuhan Yesus, seharusnya itu kita bangga gitu. Kita bangga dan kita membangun identitas kita itu berdasarkan siapa kita di dalam Tuhan, bukan berdasarkan kata orang. Nah, seringkali kita nih walaupun sudah orang Kristen, ya, kita bilang kita orang Kristen, orang percaya, tapi seringkali kita hidup berdasarkan apa kata orang. Bukan siapa kita di dalam Tuhan ya, tapi apa kata orang. Seringkali kita ingin menjadi seperti apa kata orang, gitu ya. Bukan apa kata Tuhan, gitu ya. Nah itu, jadi kita harus berani membangun identitas. Misalnya begini, misalnya ketika mau makan di satu restoran atau rumah makan, ada orang Kristen takut berdoa, takut kelihatan kalau dia orang Kristen. Nah itu berarti tidak berani dia membangun identitas dirinya. Sebenarnya nggak apa-apa kan, ketika misalnya di restoran atau di rumah makan, kita mau makan, kita berdoa dulu, nggak apa-apa dilihat orang. Justru itu bagus gitu. Oh ternyata ini anak Tuhan nih, makannya berdoa, sebelum makan berdoa dulu. Gitu. Tapi banyak orang Kristen nggak berani menunjukkan siapa dirinya. Gitu. Jadi imannya itu disembunyikan. Identitasnya sebagai anak Allah itu disembunyikan. Nah, saya senang dengan apa yang John Chamber ini selalu katakan ya. Orang Kristen itu tidak diminta Tuhan menjadi
salesman, tetapi diminta menjadi pre-sample. Pre-sample itu seperti produk uji coba. Misalnya begini, kalau saya suka beli buah di pinggir jalan, buah jeruk misalnya, atau buah mangga. Saya tanya, ini manis nggak Bang buahnya? Dia bilang manis. Lalu untuk menunjukkan bahwa buah itu benar-benar manis, maka dia akan memberikan mungkin setengah satu buah itu setengahnya gitu, dia kasih ke saya. Nah, silakan dicoba katanya. Maka saya coba, ternyata manis. Atau buah mangga ya, di apa namanya, dia pakai pisaunya itu, lalu dicoba, manis. Nah, itu maksudnya pre-sample itu ya, produk uji coba yang bisa dinikmati, apakah benar manis atau enggak. Nah, kita ini orang Kristen itu seperti itu. Kita harus bisa menunjukkan siapa kita. Nah, kita perlu ingat di sini bahwa kita ini orang Kristen itu beda dengan orang duniawi. Maka pola dan cara hidup kita pun berbeda. Kalau kita membaca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, ya pasti sudah tahu semua. Apa itu, tentang apa itu ya? Garam dan terang kalau tidak salah ya. Jadi kita ini berbeda ya. Jadi pola dan cara hidup kita itu berbeda dengan orang dunia. Kemudian orang Kristen itu adalah manusia baru di dalam Allah. Nah, ini kita harus ingat nih, status kita, identitas kita itu, kita harus ingat bahwa kita ini beda dengan orang dunia. Nah, itulah kita harus punya keberanian untuk menunjukkan identitas kita di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Musa rela meninggalkan kenyamanan duniawi demi hidup di dalam kebenaran. Coba kita memperhatikan di dalam ayat 27 ya. Ayat 27 dikatakan, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau orang aliran karismatik seringkali menggambarkan Mesir itu seperti kemegahan duniawi ya. Kemewahan duniawi gitu ya, kenyamanan duniawi ya. Nah, di sini kita melihat ya, Musa rela meninggalkan kenyamanan duniawi. Kalau kita melihat tadi ya, kalau kita melihat sejarah kehidupan Musa itu sejak dia kecil dia sudah menikmati kenyamanan, fasilitas, pelayanan istana Firaun ya. Karena dia pangeran, dia bergelimangan dengan harta. Mungkin di samping dia ya perempuan-perempuan cantik atau ya kekayaan yang melimpah, apa yang dia pingin, apa yang dia mau pasti ada. Itu kenyamanan dunia. Tapi kemudian dia berani atau rela meninggalkan kenyamanan itu. Kenapa? Karena imannya kepada Allah. Karena imannya kepada Allah inilah dia lebih memilih untuk meninggalkan semua kenikmatan itu. Dia meninggalkan istana dan hidup di padang pengembalaan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Iman kita itu akan terlihat sejauh mana kita rela meninggalkan kenyamanan duniawi dan kedagingan kita demi kebenaran kita percayai. Ingat bahwa kebenaran dan duniawi itu dua hal yang pro kontra, sesuatu yang bertolak belakang. Kalau kita memilih duniawi berarti kita tidak di dalam kebenaran. Tapi kalau kita di dalam kebenaran berarti kita tidak di dalam hal keduniawian gitu ya. Berarti kita meninggalkan ke dunia karena itu sesuatu yang bertolak belakang. Nah, kita mau memilih yang mana? Apakah kita tetap hidup di dalam keduniawian kita, kenyamanan duniawi kita, kedagingan kita, ataukah kita hidup di dalam kebenaran, dalam Allah? Tapi kita melihat di sini bagaimana Musa mewariskan iman kepada setiap kita. Setiap kita ya. Iman yang apa? Iman yang rela meninggalkan kenyamanan dunia demi hidup di dalam kebenaran. Jadi dia lebih mengutamakan hidup di dalam kebenaran daripada kenyamanan dunia. Nah, bagaimana itu? Untuk berpindah dari kenyamanan dunia kepada hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Itu melalui sebuah proses, saudara. Proses pertobatan saya bilang ya. Nah, itulah iman yang sejati.
iman yang sejati itu tidak pernah lepas dari proses pertobatan. Ada liku-liku yang akan dilewati, ada tantangan ketika kita ingin hidup di dalam kebenaran. Nah, ini di dalam satu buku Equip ya, buku tentang pelatihan begitu, yang dikarang oleh John Maxwell, berjudul Million Leader Mandate. Di dalam buku ini, John Maxwell mengatakan bahwa orang percaya itu dia punya banyak ujian-ujian di dalam hidupnya. Di antaranya itu ada ujian perkara-perkara kecil. Kira-kira kita setia nggak dalam perkara kecil? Lalu ada yang kedua itu ujian motivasi. Yang ketiga ada ujian penata layanan. Yang keempat ada ujian padang gurun. Yang kelima ada ujian kepercayaan. Yang keenam ada ujian otoritas. Yang ketujuh ujian pengampunan. Kedelapan peperangan. 9 waktu, 11 ketuhanan. Kira-kira ada 11 di situ. Jadi di dalam buku itu John Maxwell memaparkan ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, orang percaya gitu. Tetapi saya nggak akan bahas semua itu karena sangat panjang. Tetapi minimal ada 2 ujian yang sering kali kita berhadapan dengan ujian ini. Yang hampir mungkin setiap hari kita berhadapan dengan ujian ini. Itu apa itu? Sebentar ada yang mau masuk lagi nih. Saya admit dulu ya. Oke. Nah, minimal dalam hidup kita ini orang percaya ada 2 ujian yang hampir setiap hari kita lewati atau kita hadapi, yaitu apa? Ujian penata layanan dan ujian peperangan. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri ayat-ayatnya ya. Saya nggak akan buka di sini karena memakan waktu yang lama. Ujian penata layanan itu dasar firman Tuhannya Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ujian penata layanan itu ingin membuktikan apakah kita memang sudah terstrategis di dalam kita mengelola sumber-sumber yang saat ini sedang ada dalam kendali kita. Sumber-sumber yang ada dalam kendali kita itu apa? Misalnya uang kita, harta kita, apalagi pengaruh kita, jabatan kita. Apakah kita sudah mengelola itu dengan strategis, dengan baik, dengan maksimal? Nah, itu maksudnya ujian penata layanan. Di dalam bukunya Purpose Driven Life kita mengatakan bahwa kita ini bukan pemilik, tapi kita penata layan. Apa yang ada pada kita ini bukan punya kita, tapi itu titipan, kata John Maxwell. Kita hanya penata layan. Nah, apakah kita penata layan yang baik atau tidak? Nah, kita berhadapan dengan ujian penata layanan itu setiap hari. Yang kedua, ada ujian peperangan. Bukan peperangan secara fisik ini ya. Ujian ini ingin membuktikan apakah kita tetap mampu teguh berdiri sementara kita berada dalam kehendak Allah, namun mengalami serangan permusuhan atau pertentangan dari orang lain. Misalnya begini, ada orang meremehkan kita, atau ada orang mengata-ngatain kita, atau ada orang yang menjelek-jelekkan kita, atau orang yang membenci kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita tetap dalam kehendak Tuhan? Kalau dalam kehendak Tuhan kan berarti tidak membalas ya. Ataukah kita memasang badan kita dan bersiap untuk membalas? Nah, itu namanya ujian peperangan. Kata John Maxwell ya. Jadi minimal 2 ini selalu kita berhadapan. Hampir-hampir tiap hari gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya, ketika kita berhadapan dengan ujian-ujian ini, maka ingat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 2. Mata kita tertuju kepada Yesus. Mata kita atau hati kita tertuju kepada hatinya Yesus. Apa yang Yesus inginkan. Maka di situ kita butuh hikmat, kita banyak berdoa untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang datang kepada kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang kedua itu apa tadi ya? Nah, Musa
rela meninggalkan kenyamanan duniawi ya, demi hidup dalam kebenaran. Jadi dia memilih hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, Musa berani melakukan perintah Allah, walaupun penuh dengan resiko. Nah, coba kita hayati dulu. Musa berani melakukan perintah Allah walaupun penuh dengan resiko. Berarti dia adalah orang yang tidak ada tawar-menawar soal kebenaran, soal perintah Tuhan. Dia lakukan dengan taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam ayat 28-29. Mari kita melihat ayat 28 dan 29. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi dua hal ini, saudara, Paskah dan juga melintasi Laut Merah, bukan hal yang mudah bagi Musa. Ketika dia dia mengajak orang Israel untuk melakukan korban Paskah. Kalau saudara membaca Keluaran pasal 12, itu Tuhan memberikan ketetapan kepada orang Israel untuk melakukan Paskah. Paskah itu dalam PL itu artinya melewati ya. Di mana pada waktu itu Allah meminta kepada Musa untuk apa? Para orang Israel maksudnya untuk mengambil domba atau kambing, dibunuh, kemudian darahnya itu dipercik atau pintu ya, di pintu mereka, supaya pembunuh itu yang nanti ketika melihat darah itu di pintu itu lewat, tidak jadi membunuh, karena pada waktu itu Tuhan sudah bilang kalau nggak ada darah di depan pintu orang Israel ataupun bahkan orang Mesir, maka Tuhan akan mencabut atau membunuh semua anak sulung. Anak sulung, manusia maupun binatang, itu dibunuh sama Tuhan. Nah, ketika mereka melakukan itu, lewat itu. Jadi anak mereka nggak mati. Nah, itu namanya Paskah itu, melewati ya. Jadi mereka lewat. Malaikat maut itu lewat gitu ya. Demikian juga ketika Musa mengulurkan tongkat untuk membelah laut, itu bukan hal yang mudah, sulit, menakutkan. Tetapi imannya memberinya keberanian untuk melakukan semua itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Iman kita kepada Allah itu sanggup mengalahkan segala kesulitan dan rasa takut kita. Karena iman itu pasti membuat kita berani. Saya punya ini satu bagus sekali nih cerita ini ya. Di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14 ya. Kita lihat sebentar ini ya. Dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ketika Firaun sudah dekat, pasukan Firaun sudah dekat, orang Israel itu ketakutan setengah mati ya. Tetapi Musa di situ mengatakan jangan takut. Jadi jelas di situ saudara, Musa itu memperlihatkan ketenangannya, bukan kepanikan. Jadi ketika bahaya yang sudah ada di depan mata atau masalah yang sudah ada di depan mata, ya, Musa memperlihatkan ketenangan bukan ketakutan. Beda dengan orang Israel tadi. Mereka
ketakutan luar biasa. Nah, Musa juga memperlihatkan imannya, bukan ketakutan. Musa memperlihatkan kejelasannya, bukan kebingungannya di situ. Ini luar biasa Musa ini ya. Kenapa? Karena dia melakukan perintah Allah. Nah, ini ada satu foto. Nah, ini foto. Ini ada gambar panah itu ya. Ini namanya Dr. John Gon Kim. Pak Gon Kim ini adalah pendiri LPMI atau Kampus Crusade Korea. Dia sahabatnya Bill Bright. Saya lupa dia membuat acara yang sangat besar, Expo 78 kalau nggak salah pas saya lahir itu ya. Itu proyek penginjilan terbesar di dunia pada waktu itu. Saudara, ada satu kisah yang menarik tentang kehidupan Gon Kim ini. Pada waktu itu terjadi perang Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan. Suatu hari pasukan komunis datang ke desanya, membunuh orang-orang di desanya, termasuk istrinya Gon Kim dan juga ayahnya Gon Kim ini ya. Jadi bahkan Gon Kim sendiri itu dipukul hampir mati oleh tentara komunis. Tentara komunis berpikir bahwa Gon Kim ini mati gitu ya, karena sudah dipukul habis-habisan ya. Dia pikir sudah mati. Tentara komunis pikir dia sudah mati gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, istrinya ditembak di depan matanya, meninggal. Bapaknya juga ditembak oleh tentara komunis di depannya. Nah, dia dipukul setengah mati ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia masih bisa bangun, kemudian dia membawa putrinya, anaknya yang perempuan yang masih kecil, lari ke sebuah gunung dan sembunyi di situ. Di dalam persembunyiannya, karena dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang sangat-sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dia suka membaca Alkitab, dia suka berdoa. Ketika dia membaca Alkitab, ada satu bagian firman Tuhan yang sangat menyentuh hatinya, sangat berbicara dalam hatinya. Dia merasa bahwa itu adalah suara Tuhan. Dalam kira-kira ayatnya itu di dalam Matius kalau tidak salah, mengatakan begini, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan seakan-akan ada suara Tuhan mengatakan, kamu harus datangin tentara komunis itu. Wah, jadi Gon Kim ini bergulat dengan pikirannya, dengan suara itu gitu. Ini benar nggak suara Tuhan? Waduh, nanti kalau saya datangin tentara komunis itu, saya akan dibunuh. Tetapi dia berdoa lagi. Ketika dia berdoa, makin terasa itu pergolakan dalam hatinya ya. Bahkan suara itu makin jelas, kamu harus datangin tentara komunis itu. Nah, di situ dia bergumul, saudara, apakah dia taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Nah, apa yang terjadi? Dia walaupun dengan rasa takut ya, karena dia membayangkan resikonya, nyawanya sendiri, dia datangin, saudara. Dia datangin ketua komunis itu, bukan ketua komunis, maksudnya pimpinan tentara komunis itu, dan dia bilang begini sama pimpinan itu ya, sama tentara itu, dia bilang begini, saya memaafkan Anda, saya mengasihi Anda, dan Yesus pun mengasihi Anda. Dia bilang begitu, saudara. Dia bilang, saya memaafkan Anda yang sudah membunuh istri saya, yang sudah membunuh ayah saya. Dan saya juga memaafkan Anda, saya mengasihi Anda, dan Yesus mengasihi Anda. Setelah itu dia terserah Tuhan, mau apain lagi sama dia gitu. Dia pikir mungkin dia akan dibunuh. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Ketua pimpinan tentara komunis itu, saudara, menangis di depan dia. Menangis kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga cerita di Injil lah. Ketua komunis ini beserta dengan anak buahnya. Apa yang terjadi?
dari pimpinan komunis itu sampai anak buahnya itu kemudian percaya kepada Tuhan. Bahkan dia kemudian memenangkan desanya itu dan berhasil mendirikan gereja di situ. Saudara, ini satu kisah yang luar biasa dari Don Kim ini ya. Kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Kalau saudara mungkin cari di Google, di internet pasti ada kisah hidupnya ini ya. Kenapa, saudara? Karena ini yang pertama tadi ya, dia berani melakukan perintah Allah, walaupun dengan penuh resiko. Tapi hasilnya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita ini tawar-menawar, atau kadang-kadang kita takut dengan resiko gitu ya. Jadi sore hari ini kita belajar 3 hal dari iman Musa atau tindakan Musa yang menggambarkan kualitas imannya. Yang pertama, Musa berani membangun identitas dirinya berdasarkan statusnya di hadapan Allah. Yang kedua, Musa rela meninggalkan kenyamanan duniawi demi hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, Musa berani melakukan perintah Allah walaupun penuh dengan resiko. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami belajar tentang kehidupan iman Musa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan pakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat. Bagaimana Tuhan pakai hidupnya untuk boleh menjadi contoh bagi setiap kami Tuhan. Dia mewarisi imannya bagi kami, iman yang luar biasa. Tuhan, biarlah pelajaran firman Tuhan pagi sore hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan mampukan kami untuk melakukan setiap pesan-pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami tahu bahwa kami tidak mampu, kami terbatas, tapi kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ian untuk firman Tuhan sore hari ini. Kita diajarkan untuk mempunyai iman. Dan pada sore hari ini kita akan terus bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita. Nanti ketika sudah ada waktu, kita kumpulkan. Kita serah terimakan ke Bumean. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai.